Shalom, salam damai sejahtera. Apa kabar saudara sekalian? Saya harap saudara-saudara semua ada dalam sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, saat ini banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, tidak tenang. Orang-orang sedang diuji imannya. Di manakah kita berlindung? Cepat saudara sekalian, rendahkan diri di hadapan Yesus. Cari Yesus. Karena Yesuslah tempat perlindungan kita yang aman, kuat, dan kokoh. Dialah kubu pertahanan kita. Sebab itu saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menepati akan janji-janjinya terhadap saudara dan saya. Dan Tuhan pasti akan menolong. Jangan takut saudara sekalian. Sebab berkat Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang yang mengandalkan kepada Dia. Ada amin saudara? Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hatiku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hatiku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
besarkan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih untuk hari yang Kau beri, hari yang baru Tuhan, hari Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Oh haleluya. 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 Kami serahkan saat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menerima pujian kami. Engkau layak untuk kami puji. Engkau layak untuk kami muliakan. Engkau layak menerima hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau demikian baik Tuhan. Di dalam segala keadaan yang kami alami, kami mau mengaku bahwa Tuhan itu baik. Dan Engkau selalu melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, untuk kebaikan daripada Tuhan yang kami alami, yang kami terima daripada Engkau. Kami tidak mau melupakan kebaikan-Mu, dan kami mau tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dalam segala hal, kami boleh mengatakan Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama mengenal Engkau ya Yesus, Tuhan kami yang demikian baik, Bapa yang baik. Engkau lebih daripada Bapa yang ada di dalam dunia. Kalau Bapa di dalam dunia, anaknya meminta roti tidak diberikan batu, meminta ikan tidak diberikan ular. Tetapi Bapa di dalam dunia yang jahat sekalipun dapat memberikan yang baik. Dan teristimewa pada saat ini kami boleh memiliki Bapa yang baik, yang melebihi Bapa di dalam dunia. Bapa yang tahu apa yang kami butuhkan. Bapa yang selalu menyatakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya kepada Engkau. Kami mau serahkan saat ini dalam tangan Tuhan. Firman-Mu, berfirmanlah Bapa. Firman-Mu itu tajam seperti pedang yang bermata dua, pisau yang bermata dua, yang sanggup Tuhan memisahkan kehidupan kami daripada segala perkara yang Tuhan tidak berkenan, supaya hidup ini menjadi berkenan. Hidup ini menyukakan hati-Mu. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan firman ini. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang memberitakannya. Karena Engkau yang sudah berfirman kepada hamba-Mu. Dan hamba hanya meneruskan kepada seluruh jemaat-Mu yang takut akan Engkau. Supaya mereka dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan melakukan firman dalam kehidupannya. Supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benci, yang tidak menyukai kesombongan. Yang saya ambil di dalam 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-25 dan juga ayat yang ke-26.
Dikatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya. Karena ia menjadi sangat angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hizkia adalah merupakan Raja Yehuda yang benar. Tetapi kebenarannya juga tidak sempurna. Walaupun demikian, kita belajar sisi yang baik yang harus kita contoh dari kehidupan Hizkia. Dan sisi yang tidak baik dari Hizkia, supaya kita tidak mencontohnya, tidak menirunya. Kehidupan Hizkia dapat dibagi di dalam dua bagian. Yaitu yang pertama adalah awal pemerintahan Hizkia. Dan yang kedua adalah akhir pemerintahan Hizkia. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Awal daripada pemerintahan Hizkia, yang pertama awal pemerintahan Hizkia, 2 Tawarikh 29 ayat yang kedua, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia melakukan apa yang benar. Tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, yang dijadikan standar oleh Tuhan. Walaupun Daud tidak sempurna, beberapa kali jatuh, tetapi dengan cepat ia menyesali kejatuhannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuninya. Dan Tuhan puas dengan kehidupan Daud. Hizkia dikatakan hidup benar seperti Daud, sesuai dengan kehendaknya dan firman-Nya. Jadi Hizkia itu hidupnya benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Karena hidupnya sesuai dengan kehendaknya dan firman-Nya. Dan ini menjadi pelajaran tentu bagi kita. Bahwa kita harus hidup benar. Dan kehidupan yang benar adalah kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya, bukan kebenaran menurut dirinya sendiri. Tapi kebenaran yang sesuai dengan firman-Nya. Dan itulah hidup yang benar. Dan marilah kita menjadi citizen yang baik. Warga negara surga yang baik, yang taat kepada hukum Tuhan. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia memperbaiki rumah Allah. Jadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak bisa melihat kerusakan. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu memperbaiki apa yang rusak, yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang dilakukan Hizkia adalah dia memperbaiki rumah Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ia merayakan kembali Paskah yang sudah lama diabaikan, yang tidak lagi dirayakan pada zaman itu. Mari kita melihat bersama-sama yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama, dia memperbaiki rumah Allah.
Di dalam 2 Tawarikh 29 ayat yang kelima, 2 Tawarikh 29 ayat 5, katanya kepada mereka, dengarkan hai orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu, kuduskanlah rumah Allah nenek moyangmu, keluarlah dari kecemaran dari tempat kudus. Yang pertama yang dilakukan oleh Hizkia adalah menguduskan. Orang-orang Lewi, dia memerintahkan supaya orang-orang Lewi hidup di dalam kekudusan. Oleh karena orang-orang Lewi ini adalah merupakan pelayan-pelayan Tuhan di bait Allah, yang harus hidup sesuai dengan firman Allah. Tidak boleh menyimpang hidupnya dari firman Tuhan, agar berlayak di dalam melayani Tuhan. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan masa kini, semua pelayan Tuhan secara general yang melayani Tuhan harus kudus hidupnya. Terutama mereka yang melayani firman. Oleh karena mereka bukan hanya berkhotbah melalui kata-kata saja, tetapi juga berkhotbah melalui kehidupannya. Bagaimana kita ingin jemaat itu kudus kalau pemimpinnya tidak memberikan contoh hidup di dalam kekudusan? Pelayan Tuhan itu guru di dalam tanda kutip bagi jemaat, yang mengajar kepada jemaat. Tapi guru di sini adalah singkatan, yaitu orang yang omongannya digugu, diikuti oleh jemaat, dan hidupnya ditiru. Yang kita singkat, orang yang demikian adalah guru, digugu dan ditiru. Penting di dalam melayani Tuhan, kehidupan harus kudus. Nah, apa yang dikatakan di dalam 2 Tawarikh 29 ayat kelima? Dengarlah hai orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu, kuduskanlah rumah Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat yang kudus. Hal yang kedua yang harus kudus adalah bait Allah. Bait Allah yang merupakan tempat kediaman Allah harus kudus. Rasul Paulus mengatakan bahwa bait Allah ini bukan hanya menunjuk kepada bait Allah fisik, tetapi masa kini bait Allah ini menunjuk kepada kehidupan orang-orang yang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kalau hidup kita menjadi tempat kediaman Allah, maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena Allah itu kudus. Jangan kita mengotori kehidupan kita dengan dosa. Buang segala kecemaran dosa. Dan mulai hidup menurut firman Tuhan. Ingat bahwa kehidupan kita merupakan tempat kediaman daripada Allah. Hal yang kedua, saudara sekalian, Hizkia, hal yang pertama menguduskan bait Allah, hal yang kedua memulihkan semua yang ada di bait Allah. Di dalam 2 Tawarikh 29 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena nenek moyang kita telah berubah setia.
Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya. Mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan telah membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah Israel di tempat kudus. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Oleh karena bait Allah tidak lagi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang pertama-tama yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia memperbaiki ketidaksetiaan daripada bangsa Yehuda kepada Tuhan. Ketidaksetiaan yang mengakibatkan bait Allah atau pintu daripada bait Allah ditutup. Kalau saya aplikasikan kepada gereja, karena tidak ada lagi ibadah, orang-orang tidak lagi setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menyebabkan bait Allah ditutup. Dan hal yang paling menyedihkan, saudara sekalian, bahwa bukan hanya pada masa Hizkia bait Allah ditutup, tetapi juga pada saat ini banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka lebih mengutamakan mamon, uang daripada Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kesenangan daripada Tuhan. Mereka lebih mengutamakan dosa daripada harus beribadah kepada Tuhan, daripada harus diatur hidupnya oleh firman daripada Tuhan. Oleh karena itu, banyak gereja yang tutup. Karena orang-orang tidak lagi beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dan yang tragis, yang menyedihkan, kemudian gereja itu dijual kepada golongan agama yang lain. Gereja yang demikian indah kemudian menjadi tempat ibadah agama yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena orang tidak setia kepada Tuhan. Tidak lagi memperdulikan akan Tuhan. Hizkia melihat keadaan ini dan Hizkia berusaha untuk mengembalikan. Supaya orang-orang Yehuda hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi lagi di dalam bait Allah? Yang berikutnya dikatakan segala pelita padam. Tahukah saudara sekalian bahwa pelita merupakan simbol firman Tuhan yang menerangi langkah dan jalan kita. Kalau dikatakan pelita itu padam, saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki supaya pelita itu tetap menyala, maka itu berarti, saudara sekalian, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tidak lagi bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan itu yang menyebabkan, saudara sekalian, orang-orang yang tidak bergaul dengan firman Tuhan, mereka hidupnya
tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melenceng. Mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan. Kerusakan ini yang dilihat oleh Hizkia, dan kita harus memperbaiki kalau hidup kita juga pada saat ini mengalami kerusakan. Hiduplah bergaul dengan firman Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang benar di pemandangan mata daripada Tuhan. Tanpa kita bergaul dengan firman Tuhan, mustahil kita dapat memiliki kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak lagi membakar ukupan, korban ukupan. Korban ukupan merupakan simbol doa. Korban ukupan tidak dibakar berarti bahwa kehidupan doa tidak dilakukan lagi. Banyak orang yang tidak hidup dalam kehidupan doa. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengatakan, saya sibuk. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Ada orang lain yang malas untuk berdoa. Ada orang yang bosan untuk hidup dalam kehidupan doa. Ada orang yang merasa tidak bermanfaat berdoa. Padahal manfaat doa itu besar. Alkitab mengatakan doa orang yang benar besar kuasanya. Memberi kekuatan yang baru selalu. Dan memberi pengharapan ketika kita berada di dalam kesulitan. Hanya dengan doa, maka ada jalan keluar bagi kita. Dan yang berikutnya, yang rusak di dalam rumah Tuhan, tidak dipersembahkan lagi korban bakaran. Dan korban bakaran merupakan simbol ucapan syukur. Tidak dipersembahkan lagi. Ini yang harus diperbaiki. Banyak orang mencoba untuk menyingkirkan peranan Tuhan di dalam kesuksesan, di dalam keberhasilan yang dicapai. Di dalam kesembuhan atas penyakit yang dialami. Mereka merasa tidak lagi Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tapi mereka lebih membanggakan obat yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka tidak menyadari, saudara sekalian, kalau Tuhan itu menghendaki seseorang untuk kembali kepadanya, tidak ada satu obat yang dibuat oleh manusia yang dapat melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi, baik di dalam sorga maupun di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Kita hidup oleh karena berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Hizkia, dia kembali merayakan Paskah.
Paskah lama diabaikan. Tidak lagi dirayakan oleh orang-orang Yehuda. Dan Paskah adalah merupakan peringatan bagaimana Tuhan itu membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Malaikat maut melewati rumah-rumah Israel yang bertanda darah. Tetapi membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir. Paskah dihidupkan kembali di zaman Hizkia. Yang kembali memperingati kebaikan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Yang sudah menyelamatkan mereka. Dan pada kesempatan ini Paskah juga menggambarkan atau simbol daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan maut. Dan kita akan memperingati pada saat ini pengorbanan Yesus. Kasih daripada Tuhan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus yang sebentar kita akan lakukan. Nah, kini kita masuk di dalam bagian yang kedua. Akhir, bagian yang pertama awal pemerintahan Hizkia. Bagian yang kedua awal pemerintahan Hizkia. Saat-saat terakhir pemerintahan Hizkia, ia tidak lagi hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau di awalnya dia hidup benar menurut kehendak Tuhan. Tapi akhir kehidupannya merupakan satu cacat. Karena ia tidak hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara sekalian, bagaimana Hizkia tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengabulkan doanya. Lupa Tuhan menolongnya. Melupakan Tuhan memberi kekuatan ketika menghadapi saat-saat yang sulit. Hingga bisa melewati. Lupa Tuhan memberi jalan keluar ketika tidak ada jalan. Lupa memberi keberhasilan. Lupa Tuhan itu menyembuhkan ketika sakit. Lupa Tuhan mati bagi kita untuk menyelamatkan dari kebinasaan yang kekal. Jangan kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tetap mengingatnya, maka kita tidak akan gentar menghadapi rintangan yang mungkin akan datang di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala perkara yang menghadang perjalanan hidup iman kita. Kita percaya, kalau dulu Tuhan menolong kita, maka sekarang pun Tuhan pasti mampu untuk menolong kepada kita. Kita harus mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tak berbunga saat ini. Sekalipun pohon anggur tak berbuah. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, kadang-kadang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, kita harus tetap beria-ria, harus tetap bersukacita. Dan sukacita itu tidak boleh hilang menghadapi kesukaran di dalam dunia. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan itu baik. Kita percaya kalau dulu Tuhan menolong kita,
pasti saat ini Dia mampu juga untuk menyelamatkan kita. Kita harus bersandar kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus bersandar kepada kuasa daripada Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan Hizkia, ia sombong. Ketika Tuhan memberkati, ia tidak berterima kasih, tetapi membuat Hizkia angkuh dan sombong. Jadi berkat itu bisa juga menciptakan dan membuat orang yang menerimanya menjadi tinggi hati, sombong. Seolah-olah itu bukan merupakan pertolongan daripada Tuhan. Ada 3 hal yang diterima oleh Hizkia dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kemenangan atas Asyur. Di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka, dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Saat itu Raja Asyur menghina Yehuda. Karena Yehuda itu lemah dan tidak mungkin bisa menang melawan Asyur. Tetapi dikatakan, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka, panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan Hizkia dari sakit yang mematikan. Di mana dikatakan bahwa Hizkia menderita sakit dan sudah tiba waktunya kembali kepada Tuhan. Yesaya diperintahkan untuk memberitakan ini kepada Hizkia. Tetapi Hizkia kemudian dia berdoa. Dan Tuhan berkenan kepada doa Raja Hizkia. Tuhan berkasihan kepada Raja Hizkia. Dan dia memerintahkan kembali kepada Yesaya. Untuk kembali memberitakan firman kepada Hizkia. Bahwa Tuhan mendengar doanya. Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Dengan memanjangkan umurnya 15 tahun lagi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mampu untuk mematikan. Tapi Tuhan juga mampu untuk menghidupkan. Kuasa di dalam tangan Tuhan. Berkat yang ketiga, Tuhan memberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Sehingga ia memiliki kekayaan emas, perak, batu permata, dan barang-barang berharga yang lainnya. Dan apakah berkat-berkat yang Tuhan limpahkan membuat Hizkia hidup di dalam kehendak Tuhan? Firman Tuhan menyatakan bahwa berkat-berkat yang Tuhan limpahkan justru menjadikan Hizkia tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi juga menjadikan Hizkia menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur. Orang yang tidak dapat
mengakui bahwa segala yang diterimanya adalah pemberian Tuhan, berasal daripada Tuhan. Orang yang sombong, saudara sekalian, adalah orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang sombong dibenci oleh sesama. Orang tidak akan mau bersahabat dengan orang yang sombong. Sekarang kita masuk. Bagaimana sikap yang benar ketika kita diberkati oleh Tuhan? Ketika Tuhan memberikan keberhasilan di dalam studi, di dalam karir, di dalam usaha, memberkati dengan kekayaan, Tuhan menghendaki supaya kita memiliki kerendahan hati. Tuhan ingin supaya setiap orang memiliki kerendahan hati. Jangan kita menyombongkan kelebihan, keunggulan yang kita miliki. Tapi milikilah kerendahan hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Hargai mereka yang tidak memiliki keberuntungan seperti yang kita miliki, yaitu keberuntungan oleh karena berkat Tuhan. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Saya mengutip di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia berkuasa melakukan segala sesuatu. Sebab itu kita harus takut akan Dia dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus ingat, segala yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan sanggup mengayakan, tetapi Tuhan sanggup untuk memiskinkan. Kuasa di dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pamer. Hizkia suka pamer berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang pamer berkat. Karena apa? Oleh karena berkat itu bersumber kepada kesombongan. Boleh nggak kita memiliki barang-barang yang bermerek? Saya katakan, selama kita memiliki uang, kita mau beli tas yang mewah sekalipun, kita mau beli tas Hermes, Louis Vuitton, dan lain-lain sebagainya, tidak menjadi masalah. Orang yang mau membeli mobil yang mewah, mobil Rolls Royce, Bugatti, Ferrari, Mercy, tidak menjadi masalah. Silahkan Anda beli. Kalau Anda memiliki berkat Tuhan. Tetapi satu hal yang harus diingat. Kalau engkau memiliki barang-barang yang demikian, jangan pamer. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sekali lagi, pamer itu Tuhan tidak menyukai karena bersumber dari kesombongan, menyombongkan berkat Tuhan. Itu pamer. Untuk menyatakan bahwa engkau itu hebat. Lebih hebat daripada orang yang lain. Lebih kaya daripada orang yang lain. Harus kita ingat, saudara sekalian, bahwa pamer itu menimbulkan iri hati orang yang melihatnya. Acap kali ini yang menyebabkan timbulnya kerusuhan, penjarahan, pencurian, perampokan. Disebabkan oleh karena orang itu pamer kekayaan. Bila Tuhan memberkati kita, kembali lagi,
kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Dan jadikan berkat yang kita terima, supaya bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan demikian kita mendeposit uang di bank sorga. Dan engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Hizkia pamer berkat Tuhan. Dan hal itu yang menimbulkan murka Tuhan. Di dalam Yesaya 39 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babil menyuruh orang membawa surat pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat di dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Yesaya 39 ayat 5-7, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dari keturunanmu yang engkau peroleh akan diambil orang menjadi sida-sida di istana Raja Babil. Ini akibat pamer. Ingat bahwa Tuhan itu bisa mengayakan dan Tuhan memiskinkan. Kalau saat itu Tuhan memiskinkan Hizkia melalui Raja Babil, Tuhan juga dapat mengayakan dan memiskinkan kita. Hanya dengan diizinkan COVID-19 mewabah, membuat yang miskin tambah miskin. Yang kaya pun menjadi miskin. Kuasa di dalam tangan Tuhan untuk mengayakan dan memiskinkan. Hal yang berikutnya, saudara sekalian. Hizkia merendahkan diri. Dan ini yang baik daripada Hizkia. Dia menyadari akan keangkuhannya itu. Dia menyadari bahwa ia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bersama-sama dengan seluruh penduduk Yerusalem merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyesali hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ia memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tuhan itu adil. Kalau kita mengakui segala dosa-dosa kita. Walaupun merah seperti kirmisi, merah seperti kesumba, Tuhan akan mengampuni dan menjadikan hidup kita kembali menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Marilah pada saat ini, saudara sekalian, kalau engkau ingin menjadi orang benar, perbaikilah kehidupanmu. Supaya hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang yang benar, Tuhan akan memberkatinya. Saya meringkas saat ini, saudara sekalian, akan firman Tuhan ini. Di dalam 3 hal. Yang pertama, hiduplah benar di mata Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Perbaiki hidup yang tidak benar supaya kembali kepada jalur yang benar.
yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Jangan sombong, jangan pamer kalau diberkati Tuhan. Tapi miliki sikap hidup rendah hati dan bisa menghargai mereka yang memiliki kekurangan. Yang ketiga, kalau Tuhan memberkati, jadilah berkat bagi sesamamu manusia yang berkekurangan. Walaupun sudah bekerja keras, tapi masih di dalam kekurangan. Jadilah berkat. Bukan kepada sesama yang malas untuk bekerja, tapi bagi mereka yang bekerja dengan keras, tetapi masih menderita kekurangan. Kepada mereka yang oleh karena kondisi fisik tidak mungkin untuk bekerja, jadilah berkat bagi sesama. Berkat Tuhan yang engkau terima bisa menjadi berkat bagi sesamamu manusia. Amin. Mari kita sama-sama, saudara sekalian, akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat kembali akan kesengsaraan daripada Tuhan. Perjamuan kudus kita akan mengingat kembali akan kasih daripada Tuhan kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dia sudah menanggung segala dosa kita, supaya melalui kematiannya kita diselamatkan. Kita dibebaskan daripada segala dosa kita. Supaya melalui kematiannya kita beroleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Tetap ingat Yesus di Golgota, karena Dia mengasihi kita. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus di sengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Apakah engkau masih ingat Yesus di Golgota? Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus di sengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Mari kita akan makan dan minum di dalam perjamuan kudus. Pegang roti di tangan kanan. Ucapkan syukur untuk tubuh yang terpecah oleh karena kita, oleh karena Ia mengasihi kepada kita. Pegang roti ini tinggi-tinggi. Ucapkan syukur pada kesempatan ini. Untuk kasih daripada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Sebelum kita makan, demikian dikatakan firman Tuhan. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan ini.
Pegang cawan anggur tinggi-tinggi. Sebelum kita minum dari cawan ini, inilah kasih daripada Tuhan, sehingga dia mencurahkan darahnya. Darah yang menyucikan kita. Darah yang mengampuni dosa-dosa kita. Darah yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasan yang kekal. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama akan minum dari cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan syukur kalau kami boleh diingatkan kembali supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menyadari setiap kali kami melakukan kesalahan. Kami boleh kembali kepada Engkau. Merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan kami boleh memohon belas kasihan Tuhan. Supaya hanya Engkau melalui darah-Mu yang dapat menyucikan kami kembali. Dan mengembalikan kehidupan kami menjadi tidak bercela di hadapan-Mu. Kami mau serahkan firman ini dalam tangan Tuhan, supaya seluruh jemaat BIC Shalom, mereka hidup takut akan Tuhan, dan selalu berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Perjamuan kudus, kami percaya ada kuasa dalam perjamuan ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa untuk berkat melalui perjamuan kudus. Dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama akan mengakhirinya, maka saya mohon kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan saya dan istri saya yang ke-49. Dan inilah yang menjadi harapan kami, supaya kehidupan pernikahan kami boleh menjadi contoh bagi seluruh jemaat Tuhan untuk menghormati hidup pernikahan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Menghormati hidup pernikahan sampai maut yang memisahkan seorang suami dan dari istrinya. Mari kita sama-sama akan berdoa pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memimpin dalam pernikahan kami yang ke-49. Hampir setengah abad kami hidup sebagai suami istri. Suka dan duka telah kami jalani bersama-sama dalam sehat dan sakit, kekurangan dan kelimpahan. Thank you Jesus. Alangkah indahnya hidup di dalam kebersamaan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, karena Tuhan selalu memimpin bahtera pernikahan kami.
Tuhan pimpin langkah kami berdua. Mohon supaya selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap memakai hidup kami berdua menjadi alat kemuliaan-Mu sampai maut memisahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita akan mengakhiri. Saya akan memberkati saudara-saudara sekalian. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah anugerah berkat Tuhan yang akan mengiringi engkau, mengiringi pekerjaanmu, mengiringi kemanapun engkau pergi. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.